Yang mana kali ini kita akan membahas tentang Armageddon. Ya. Judulnya memang Armageddon, menyeramkan ya, Armageddon, perang, tentang perang. Apa itu Armageddon? Rasulullah SAW tidak menyebutkan apa Armageddon sebetulnya. Tidak menyebutkan kata Armageddon. Namun kata Armageddon ini menjadi sebutan dari para pengamat geopolitik akhir zaman, dari kalangan para ulama mutaakhirin, ya, yang moderat. Yang ada di dalam Rasulullah SAW sebutkan adalah tentang perang demi perang yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi. Nah, Armageddon itu dikaitkan dengan satu wilayah yang menurut keyakinan para pengamat politik dunia, jika wilayah itu dikuasai dalam Perang Dunia Ketiga, maka dia akan mengendalikan arah Perang Dunia Ketiga dan bisa menguasai Perang Dunia Ketiga. Nah, Armageddon ini diambil dari dua kata, dari kata Urah. Ya, Urah itu adalah satu bukit yang ada di wilayah Syam, Palestina, dan Magedah itu adalah lembahnya, Majidun. Jadi kalau digabung dua wilayah ini antara bukit dan lembah, ya, digabung dari kata Arab Urah Majidun ke dalam bahasa Inggris menjadi Armageddon. Ya, namun persepsi Armageddon ini kemudian oleh media barat digambarkan seolah-olah perang bukan perang antara hak dan batil, bukan perang antara Islam dan musuh-musuhnya, tetapi digambarkan sebagai upaya untuk menyelamatkan bumi dari hantaman meteor. Maka muncullah film Armageddon. Ya. Nah, yang sebenarnya Armageddon ini yang diamati oleh para ulama pengamat geopolitik dunia adalah perang yang mungkin pendapat para ulama tidak sama, termasuk di Indonesia dan termasuk pengamatan dari sesama ustadz akhir zaman, ya. Perang demi perang ini sebetulnya bukanlah sesuatu yang diinginkan di dalam Islam. Islam tidak mengharapkan perang, sama sekali tidak mengharapkan perang. Bahkan syariat perang pun tidak dari awal ada, ya. Perang dalam arti qital, jihad fisabilillah, itu ada belakangan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan kaum muslimin. Jadi di Mekah tidak ada perintah perang. Artinya Islam tidak mengharapkan perang. Walaupun ada hadis yang mengatakan, di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, faqad asamu minni dima'uhum wa amwaluhum, sungguh telah terlindung dariku darah mereka dan harta mereka. Artinya haram kita mengambil harta orang Islam, orang yang sudah bersyahadat, dan haram kita mengucurkan darahnya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya. Apa maksudnya hak Islam? Islam punya hak dari harta kita, yaitu zakat, ya. Ada zakat fitrah, zakat harta, itu hak Islam dari harta kita. Ya, ada juga sedekah, ada juga wakaf, itu hak Islam. Hak Islam dari darah kita adalah memperjuangkan Islam sampai titik darah penghabisan. Ya, itu hak Islam. Hisabuhum Allah, kata Rasulullah, hisab mereka terserah Allah. Nah, hadis ini menunjukkan bukan berarti ketika datang Rasulullah langsung berperang, tidak. Ya. Itu untuk menunjukkan penekanan bahwa betapa wajibnya manusia menerima dakwahnya Islam, dakwahnya Rasulullah SAW.
yang artinya resikonya pada akhirnya nanti harus diperjuangkan walaupun harus dengan berperang. Jadi sekali lagi bahwa perang bukan perintah prioritas, bukan prioritas pertama, tapi itu adalah sebuah alternatif terakhir ketika musuh-musuh Islam menyerang Islam. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada Armageddon. Jadi Armageddon ini istilah bukan dari Rasulullah SAW, tapi istilah dari para pengamat akhir zaman, ya, ahli hadis, baik dari Barat ataupun dari Timur Tengah. Ada beberapa perbedaan pandangan antara saya dengan beberapa ustadz di Indonesia ini. Disebut Indonesia karena ustadz ini bukan hanya di Pulau Jawa ya tinggalnya, walaupun hanya beberapa ustadz aja. Seperti antara saya dengan Ustadz Ihsan Tanjung, saya dengan Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani, atau dengan ustadz-ustadz yang lain, termasuk antara saya dengan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali Uzma tentang Armageddon. Tapi tetap kami bersatu, berjamaah, tidak bertikai, dan tetap kami menyampaikan ini sebagai bentuk hasanah keilmuan terkait dengan akhir zaman. Perbedaannya terletak pada apakah Armageddon itu sama dengan Malhamatul Kubra. Saya memandang Armageddon berbeda dengan Malhamatul Kubra. Perang Armageddon, perang di mana teknologi masih ada, masih digunakan. Baik, nah Armageddon perang di mana teknologi masih digunakan. Dan perang ini terjadi sebelum Imam Mahdi muncul, sampai nanti Imam Mahdi dan kaum muslimin berhasil mengambil kembali Konstantinopel dari pasukan Rum setelah Romawi berhasil dikalahkan. Nah, dan ini perangnya banyak, mulai dari agresi Barat terhadap umat Islam di Suriah, yang mana itu dimulai dengan melemahnya kepemimpinan orang-orang Arab atas negara mereka masing-masing karena buruknya akidah mereka, yang kemudian umat merasa jera dan tidak mau lagi taat pada mereka, sehingga timbullah pemberontakan kepada penguasa yang zalim tadi. Hadis Rasulullah SAW terkait dengan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang akan membawa petaka kepada bangsa Arab. Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya dari Zainab binti Jahshin, anna Nabi SAW istaiqadha min naumih, bahwasanya Nabi SAW terbangun dari tidurnya, wa huwa yaqul la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wailun lil arabi bin syarrin qad iqtaraba, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab, qad iqtaraba, yang telah mendekat. Futihal yawma min rami Ya'juj wa Ma'juj mislah hadiyah, telah terbuka hari ini lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya biadil asrah. Sufyan mengisyaratkan, Rasulullah mengatakan begini, ya, qultu, aku berkata, aku bertanya, Zainab binti Jahshin, ya Rasulullah, anuhlika wa fina salihun, anuhliku wa fina salihun, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami banyak orang-orang soleh? Qala na'am, Rasul menjawab, iya, idza kathural khabath, apabila kasarul khabath, apabila maksiat di mana-mana dan ulama-ulamanya membiarkan maksiat itu terjadi, atau umat membiarkan kemaksiatan itu terjadi, maka umat Islam yang soleh pun akan kena. Ya, orang beriman yang soleh pun akan kena dengan kecelakaan dan petaka tadi. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, pertanyaan kita adalah, Rasulullah bersumpah dengan kalimah tauhid la ilaha illallah bahwa bangsa Arab akan mengalami petaka yang luar biasa. Ini yang disebut barangkali yang kita pahami dalam realitasnya adalah Arab Spring, yang dimulai dari Tunisia, kemudian Mesir, lalu ke Irak, lalu ke Afghanistan, lalu ke Yaman, kemudian ke Suriah.